Ketika seorang pejabat ditegur, ini bukan sekadar soal kesalahan teknis tapi soal nilai, keadilan, dan apa yang sebenarnya kita cari dalam hidup. Apa hubungan antara kehilangan posisi dan kehilangan arah batin? Mari kita bahas. Beberapa waktu lalu, ada sebuah berita yang cukup mengguncang. Tepatnya pada Jumat 30 Januari tahun 2026, Kapolres Sleman, Kombes Pol Idi Setianto, Erning Wibowo dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Keputusan ini datang setelah ada rekomendasi dari Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Diwe. Kenapa sampai sejauh itu? Akar masalahnya adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada April tahun 2025. Seorang suami bernama Ogi Minaya mengejar penjamret yang merampas tas istrinya. Pengejaran itu berakhir dengan kecelakaan yang menewaskan dua pelaku penjamretan. Yang bikin heboh adalah Hogi, sang korban. Justru sempat diproses sebagai tersangka karena kecelakaan tersebut. Sontak publik marah besar. Banyak yang merasa ini adalah bentuk ketidakadilan yang nyata. Bagaimana mungkin seorang korban yang sedang membela keluarganya justru diperlakukan seperti pelaku kejahatan? Kritik mengalir deras dari berbagai penjuru, menekan institusi kepolisian. Akhirnya, keputusan pun diambil. Pemimpin yang dinilai gagal menangani situasi ini dengan bijak harus dinonaktifkan. Sekarang, mari kita tarik napas sejenak dan lihat peristiwa ini dari sudut pandang yang lebih dalam. Dari perspektif spiritual, pertama, mari kita bicara tentang tanggung jawab seorang pemimpin dalam dunia manifestasi. Dalam spiritualitas, sebuah posisi atau jabatan bukan sekadar gelar dan kekuasaan. Itu adalah sebuah amanah, sebuah tugas suci yang harus dijalankan dengan integritas, bukan dengan ego. Ketika seorang pemimpin terlalu kaku, berpegang pada aturan hukum yang kering, tanpa mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di hati masyarakat, maka yang timbul adalah kegaduhan batin kolektif. Peristiwa ini menjadi pengingat keras bagi kita semua. Posisi yang tinggi tidak selalu mencerminkan kedewasaan batin seseorang. Kekuasaan tanpa empati hanyalah sebuah kekosongan jiwa yang dibungkus dengan topeng prestise. Ketika seorang pemimpin kehilangan sentuhan nuraninya, ia sebenarnya sedang kehilangan koneksi dengan sumber kekuatan yang sejati. Ia mungkin masih memegang jabatan, tapi jiwanya sudah rapuh. Kedua, mari kita lihat ini sebagai cermin keadilan dan hukum karma. Setiap tindakan yang kita lakukan, apalagi sebagai seorang pemimpin, akan menciptakan getaran atau resonansi. Tindakan menegakkan hukum tanpa dijiwai semangat keadilan akan memancarkan energi negatif ke seluruh masyarakat. Hasilnya apa? Ketidakpercayaan, kekosongan moral, dan rasa pesimisme kolektif. Masyarakat merasa tidak ada lagi tempat untuk berlindung. Dalam hukum semesta, atau yang sering kita sebut karma bersih-bersih, ada sebuah mekanisme penyeimbangan ketika sebuah sistem atau individu menciptakan penderitaan yang tidak perlu, alam semesta akan merespons. Respons itu bisa datang dalam bentuk kritik publik yang masif, konflik batin yang tak kunjung usai, dan akhirnya perubahan struktur yang dipaksakan dari luar. Jadi, penonaktifan Kapolres ini bisa kita lihat sebagai sebuah reaksi kosmik dari ketidakseimbangan jiwa yang terjadi. Ini adalah cara semesta untuk menyeimbangkan kembali energi yang telah rusak. Ketiga, dan ini mungkin yang paling penting untuk kita semua, apa pelajaran yang bisa kita ambil tentang kekayaan sejati? Banyak dari kita yang sibuk mengejar kekayaan materi, jabatan yang mentereng, dan status sosial yang tinggi. Kita berpikir itulah puncak kebahagiaan. Tapi kejadian seperti ini menampar kita dengan satu kebenaran sederhana. Kekayaan sejati bukanlah tentang apa yang kamu pegang di tanganmu, tapi tentang apa yang kamu berikan dari hatimu, kekuatan batin, empati, dan kemampuan untuk menegakkan keadilan. Dengan nurani itulah kekayaan tak terlihat yang nilainya jauh melampaui jabatan atau nominal gaji. Jabatan bisa datang dan pergi, uang bisa habis, tapi kebijaksanaan dan integritas batin akan selalu menjadi harta abadi yang menerangi jalan kita. Kehilangan jabatan mungkin terasa menyakitkan, tapi kehilangan jiwa jauh lebih mengerikan. Sekarang, saya ingin mengajak kamu untuk berefleksi.
Coba bayangkan sejenak kalau kamu berada di posisi sebagai pemimpin yang harus membuat keputusan sulit seperti ini. Bagaimana kamu akan menyeimbangkan antara hukum formal yang tertulis dengan hukum batin atau nurani? Apakah menurutmu keadilan itu hanyalah soal angka, pasal, dan bukti? Ataukah keadilan itu adalah sebuah energi, sebuah rasa yang harus diperjuangkan? Coba tulis jawaban jujurmu di kolom komentar di bawah. Saya sangat ingin membaca perspektif kalian. Dari peristiwa ini, kita bisa memetik banyak pelajaran berharga. Bahwa hukum tanpa hati nurani hanya akan memecah belah. Bahwa posisi tanpa kesadaran batin pada akhirnya akan hilang. Dan bahwa kekayaan sejati selalu kembali pada keutuhan jiwa kita. Ini adalah pengingat bahwa di atas semua aturan buatan manusia, ada hukum kosmik yang jauh lebih tinggi, yaitu hukum cinta dan keadilan. Jika kamu merasa diskusi seperti ini penting dan ingin mendalami lebih jauh hubungan antara spiritualitas, keadilan, dan kekayaan batin, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Karena minggu depan kita akan membahas topik ini dengan lebih mendalam lagi. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.